bisa punya akses untuk memberi pendanaan terhadap sebuah film yang naik katakanlah di direktori itu. Nah itu kan nggak ada. Kalau yang MDB kan dia terbuka. Rotten Tomatoes apa lagi gitu kan. Nah hal itu yang mungkin untuk sebuah database, untuk sebuah situs menariknya di situ. Data lengkap hanya monolog saja dari artinya saja mungkin nggak akan diperhatikan. Tapi kalau ada interaksi, ada keinginan katakanlah membuat film, saya ingin memperbaiki database saya ingin memasukkan database saya di situ, ya dia pasti akan punya akun di situ, akan merubah datanya. Begitu juga untuk yang teman-teman kritikus ini. Oke, saya bikin kritik itu mungkin bisa jadi panduan, tidak lepas kontrol untuk Gen Z itu 10,5 itu tadi. Tapi kalau teman-teman kritikus yang ada di sini katakan paham tentang film itu kan, ya ini sebagus-bagusnya film juga 8 koma gitu kan, sesempurna-sempurna film ya 8 koma, bukan 10 itu tadi gitu kan. Ini kan ada semacam exercise, saling berbagi, saling belajar untuk mereka daripada IMDb. Dia mulai tahun 1890-an, jadi di bawah tahun 1900, lebih lengkap daripada IMDb. Atau katakanlah teman-teman pernah dengar nggak namanya IMFDB, Internet Movie Firearms Database. Jadi senjata apa aja sih yang pernah digunakan dalam sini, itu database-nya ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, saya ingin juga balikin kepada DFI Directory itu tadi. Apa sih yang diinginkan oleh Ibu atau sama teman-teman DFI? Bikin ada cuman sales penonton film Indonesia setiap minggu yang akan diupdate, atau lengkap sama kayak behind the scene-nya, beritanya, segala macam. Itu kan balik-balik lagi seperti ketika hari kemarin saya bilang effortnya luar biasa kalau begitu seperti itu. Nggak bisa setahun 2 tahun. Nah, untuk hal yang seperti itu. Atau pernah nggak teman-teman pernah buka yang namanya BCDB, ya kan? Big Cartoon Database. Jadi khusus untuk kartun. Nah nanti DFI biar merencanakan mau datanya seperti apa, khusus hanya untuk sales penonton saja. Itu juga menarik sebenarnya untuk sales itu, karena semua orang pasti butuh data itu. Tiap tahun perkembangannya berapa sih? Tiap tahun ada berapa film sih? Itu. Jadi data itu situs itu akan diakses secara interaktif. Nah itu menariknya di sana. Dan kita harus paham gitu, kita harus ingat juga bahwa industri film tidak pernah turun dari tahun ke tahun. Pasti untuk filmmaker sangat dibutuhkan, karena tadi seperti yang Pak Aris bilang, kita juga butuh melihat data film-film apa yang misalnya laku, yang disukai oleh penonton gitu. Terus kita butuh data siapa sutradaranya, siapa penulisnya, siapa DOP-nya. Kalau kita lihat film ini, kita lihat gambarnya ini bagus nih. Nah, kita butuh cari DOP yang bagus seperti itu, ya kita lihat di situ juga pemainnya juga kita lihat. Nah, cuman memang yang paling dibutuhkan untuk filmmaker saat ini, kalau menurut saya pribadi, adalah juga selain data-data tersebut, kita sebenarnya butuh data tentang pendistribusiannya gitu. Kalau misalnya kalau nggak salah sekarang yang sudah mencatat itu kayak ada film indonesia.org.id, terus ada di Wikipedia juga sekarang udah ada juga ya malah sekarang kan. Cuman yang selalu nggak pernah ada tuh kalau kita filmmakers, apalagi yang ada di daerah, mungkin yang di luar Jawa, kalau sudah membuat ini mau dipasarkan kemana, mau didistribusikan kemana, itu yang kita bingung malah. Kalau kita tahu gitu harus kemana untuk mendistribusikannya atau memasarkannya, tentu saya yakin filmmakers di luar Pulau Jawa pun akan berani untuk membuat film gitu. Dengan dana yang besar pun, kalau mereka tahu film ini akan laku, at least kalau di bioskopnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi kita bisa jual ke OTT, ke TV, itu kan bisa mengurangi tingkat kerugian. Itu sangat positif banget kalau kita. Dan itu yang kalau menurut saya untuk masukkan direktori nanti, kita perlu membuat suatu data tentang distribusi, kemana kita harus bisa memasarkan film-film kita, kayak misalnya festival-festival film apa aja yang ada ya, supaya kita bisa promosi juga di festival film tersebut. Itu yang data itu yang kita kurang gitu. Kayak bahkan kalau kadang-kadang saya juga kaget kalau melihat
tiba-tiba ada filmmaker Indonesia menang di Festival Film Cannes yang Prenjak atau apa. Ini saya juga bingung daftarnya gimana ya kalau mau daftar ke Cannes gitu ya. Itu yang kalau itu bisa, data-data itu semua bisa dimasukkan dalam Direktorat Film Indonesia, itu menurut saya sangat baik sangat. Jadi filmmaker tentunya kita sangat penting gitu berkaitan dengan data, karena kita tahu lah kalau sudah berkaitan dengan data di kita itu sangat-sangat lemah ya, dalam segala hal gitu. Apalagi kita sebagai seorang filmmaker yang memang ya kita butuhkan itu katakanlah jumlah penonton itu sebagai kadang tolak ukur, daya ukur kita ketika ingin bikin film selanjutnya. Sama seperti Mas Daniel tadi bilang, ketika jumlah penonton film horor, secara otomatis kita bisa melihat, oh ini selera masyarakat hari ini adalah di genre horor gitu. Tapi kita juga berharap lebih lagi sih, karena kan sekarang data ini gelap ya. Bahkan ada beberapa produser film, nggak tahu ini sentimental apa enggak gitu. Ada yang saya sempat beberapa teman-teman produser mengatakan data itu juga kayak quick count gitu, bisa secara jumlahnya ini manipulatif juga sebetulnya sebagai bagian dari promosi PH besar. Saya nggak tahu ini kebenarannya, tapi ini ada rekan produser saya mengatakan itu data bisa mereka bro. Maka direktur itu menjadi penting, bagaimana data jumlah penonton film kita ini bisa terupdate gitu. Terus mungkin bukan hanya jumlah total ya, apakah mungkin juga sebaran penonton di setiap daerah itu bisa kita update gitu. Karena berangkat saya dari waktu itu pembuat film di daerah ya, saya tuh amati sebaran penonton itu. Ya misalnya film saya dari Sulawesi Selatan, kira-kira bisa diterima nggak ya di daerah lain gitu. Nah ini yang punya data kan mungkin cuma kita yang dari produser kita yang buat yang data dari XX1 gitu. Nah sebaran itu kita jadikan acuan. Oh ternyata film kita ini besaran penontonnya di daerah mana ya. Nah berikutnya itu mungkin itu jadi sasaran ketika kita juga ingin memilih daerah untuk kita tayangkan gitu. Saya mencontohkan dulu waktu saya bikin film The Toeng itu dari Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatannya ya nggak usah ditanya ya gitu. Pada waktu itu pasca COVID, malah film itu bisa mengalahkan film Hollywood secara 2 minggu sold out tiket. Tetapi ke depannya harus bisa mewujudkan apa yang dikatakan oleh Pak Aris. Menarik. Saya kasih gambaran begini, ini ilustrasi. Ada sebuah tayangan di televisi itu menggambarkan bagaimana nelayan kita mencari ikan. Dulu mereka hanya berada pada posisi bintang, lalu bismillah, lalu mereka melaut mencari ikan. Dapat tidaknya, wow akan bisa untung-untungan istilahnya, ya kan? Tetapi sekarang ternyata meski mereka nelayan, ada di satu pulau tertentu, sebelum mereka berlayar, mereka cari data. Mereka lihat bagaimana cuaca di laut ini, bagaimana tekanannya, karena tekanan air laut itu sendiri mempengaruhi ikan apa yang ada di situ. Lalu ini juga mencari sekarang ini, hari ini ikan apa yang harganya tertinggi, ya kan? Di combine. Nah setelah itu barulah sang nelayan berlayar ke laut itu. Masa sih para filmmakers yang wawasannya lebih luas kalah dengan para nelayan? Kan tidak mungkin. Artinya apa? Rujukan itu sangat penting, sangat penting bagi para filmmakers, bahkan di segala lini kehidupan. Database itu tidak boleh dipungkil sekarang ini. Cuma masalahnya Pak Yan dan Pak Haris, kita ini Indonesia apa sih yang tidak bisa dibangun? Pabrik pesawat terbang kita bisa, pesawat tempur kita bisa, apapun bisa.
Persoalannya adalah bangsa kita terkenal dengan maintenance yang selalu tidak bisa mengurus sesuatu yang sudah dibangun. Database ini penting, tapi apakah bisa menjadi satu kekuatan di masa depan apabila tidak ditangani dengan SDM yang mumpuni? Reviewer film yang film Indonesia, film Hollywood, film pokoknya semua film yang tayang di Indonesia. Nah, terus terang kalau selama kita menulis review ini sering kesulitan mencari materi promosi film-film Indonesia. Seperti yang tadi Pak Yan bilang, mungkin profil para pekerja kreatifnya, pemainnya. Tapi juga yang paling penting itu adalah foto-foto behind the adegan yang HD. Kita selalu nyari Google, itu selalu sulit, dan kalau bisa kita naikin ke artikel jadinya pecah. Nah, itu materi promo juga bisa di salah satu yang dimasukkan ke dalam database-nya. Nah, terkait dengan penjualan film yang tadi disarankan Mas Aris per daerah, itu saya sangat setuju sekali, karena dari situ bisa memetakan penonton untuk filmmaker sendiri membuat filmnya. Jadi, oh, saya pengen lebih dekat dengan ini, dengan daerah ini, dengan daerah ini. Jadi itu penting. Jadi buat masukan filmmaker, saya sendiri pernah menulis naskah. Saya Serial TV, tapi nggak ada Serial TV saya masuk di database di IMDb, nggak ada. Saya kan penulis, saya pengen punya recognition kan. Jadi kayak kalau saya diajak proyek lain, saya kalau kan siapa pernah nulis tetangga besar gitu, tapi tetangga besar itu nggak ada di IMDb kayak gitu. Saya nunjuk buktinya ada, akhirnya saya nunjuk ini skrip yang saya pernah bikin sama episodenya seperti itu. Jadi database mungkin yang mungkin buat selain buat film, buat serial TV juga bisa kayak gitu. Sementara itu kalau untuk menulis review sendiri kita nih ya itu berdasarkan press release yang dibagikan ya Pak, mungkin dari Google dikasih materi promo itu sangat minim untuk Indonesia, terus terang sangat sulit. Dan mungkin semua filmmaker itu dan semua pelaku industri itu merasa kesulitan di saat mungkin para penikmat film ya, terutama yang ada di bawah itu ingin mendapatkan informasi terkait film-film apa yang sedang tayang, ataupun dari mungkin dari cast-nya dan krunya lah, yang ingin mencari nama di proyek yang sedang dia perankan atau ia kerjakan, itu butuh eksistensi di situ. Nah, di situ peran dari direktur itu sangat penting gitu. Selama ini kita selalu memakai IMDb itu sebagai platform yang banyak dipakai oleh banyak pihak-pihak besar di Indonesia gitu ya. Tanpa terkecuali kayak Model Rapi atau Star Vision atau Alpam atau dan sejenisnya, itu mereka semua pada lari ke situs tersebut dan membuat kredit sendiri gitu dengan nama cast dan krunya. Jadi kita sendiri sebagai media tidak akan merasa kesulitan untuk mencari info terkait dengan film tersebut. Apa yang dibilang Mas Arief itu sudah kita lakukan ya. Kita sudah mengetok pintu dari PH-PH untuk memberikan aset terutama image berkualitas HD ya, agar itu bisa diakses sama semua media. Karena kesulitan dari media itu untuk menulis sebuah review atau artikel itu ada di masalah footage ya sebetulnya, atau BTS yang mungkin diperlukan untuk membuat artikel. Jadi kita di belakang layar sudah bekerja dengan PH-PH untuk memberikan kesadaran kepada mereka untuk memberikan footage atau image berkualitas HD yang bisa kita gunakan. Emang ada kesadaran juga tadi yang sudah dibilang sama Mas Aris, itu mereka sudah memasukkan semua schedule-nya ke IMDb ya, terutama untuk data pemain atau track record mereka gitu ya.
tapi banyak mungkin yang belum paham juga prosesnya gimana. Jadi banyak dari PH-PH lokal yang kecil gitu mungkin belum ada, bingung mesti kemana gitu larinya ya, supaya mereka bisa masuk IMDb atau mungkin ke Wikipedia dulu gitu sebetulnya, yang mungkin lebih gampang gitu. Jadi mungkin harapan saya di forum ini tuh kita bisa berbagi ya, untuk terutama untuk yang PH-PH kecil itu mungkin yang belum bisa atau mungkin akan membuat film atau karya gitu, untuk apa ya, dalam proses produksinya itu mereka juga tidak lupa menyertakan yang namanya still image gitu ya, berkualitas HD, agar nanti pas mereka screening atau gala premier itu mereka tidak kesulitan memberi aksesnya kepada media yang membutuhkan. Saya udah memproduksi 2 film layar lebar yang berjudul yang awal Surga Menanti, yang dibintangi sama Umi Pipi, Agus Kuncoro, almarhum Sali Jaber, Astri Ivo, dan Syakir Daulay. Berapa penonton? Penonton 267.000 itu di tahun 2015. Seperti itu. Awal mula saya memberanikan diri untuk membuat film. Ini cerita boleh ya? Iya, Ya. silakan. Waktunya nggak terbatas. Oke. Saya seorang figuran, Pak. Orang tua saya tidak punya apa-apa. Kalau Bapak tahu, Bapak Ibu saya seorang yang membuat batu bata di desa saya. Tapi saya memberanikan diri untuk berjuang. Gimana caranya saya meningkatkan derajat kedua orang tua saya dan saya sendiri. Waktu itu saya beranjak dari tetap sekolah ya, sekolah sampai kuliah. Dari sekolah itu saya belajar dari mengumpulkan uang dari parkir. Terus kalau orang Jawa namanya unduh-unduh rambutan. Itu jadi saya beli per kilo dan saya ambil sendiri dari pohonnya itu dan saya jual ke pasar. Sampai saya mendapatkan sebuah usaha. Uang itu cukup untuk usaha, saya usaha bengkelas. Dari usaha bengkelas naik, saya usaha properti. Dari properti itu naik, ibu saya bilang waktu itu, "Le, saya butuh uang 30 juta." Ini pengalaman saya yang menurut saya luar biasa. Untuk apa, Bu? Wis to, cikukno. Kayak gitu. Ini bahasa Jawa ya. Wis cikukno. Dari saya mengambil uang 30 juta itu, saya jatuh, Pak. Di perempatan saya motor saya jatuh lah. Dan saya berpikir ada apa ini? Tapi di situ pikiran saya tetap baik bahwa apa yang dikatakan ibu saya pasti nanti akan baik buat saya. Walaupun uang itu tak kumpul-kumpulin sangat berarti buat saya. Tapi di situ saya serahkan ke ibu saya dan alhamdulillah tak tanyain lagi, "Bu, uangnya buat apa?" "Aku pengen nolong orang yang baru sakit di tetangga saya, di tetangga rumah." Dari situ ternyata ibu saya juga dibohongin, Pak. Dari dibohongin itu muncullah masalah buat saya, yaitu uang saya nggak dikembalikan. Tapi dari situ, dari uang saya nggak dikembalikan, tapi berujung dikembalikan. Karena kenapa? Saya mencoba untuk mendekati dan ternyata uang yang dipinjamkan ke ibu saya sama temannya itu untuk dibeli tanah. Dari tanah itu tak beli lagi, tak kasih uang 15 juta lagi. Karena waktu itu dia belinya 45 juta. Dari uang 45 juta itu saya jual dan alhamdulillah sama-sama oke, mau dan ikhlas. Saya belikan tanah. Dari tanah itu saya bangun 2 minggu nggak ada, saya untung 150 juta. Bikin tahun 2010 itu saya itu karena booming, banyak berita kan. Bahkan saya didatangi Metro TV One, mereka datang wawancara kita di sana. Waktu tahun 2012, saya memproduksi Molelo Ketorosan 2, waktu itu sequelnya. Dan itu ketika kita bertandang ke LSM, saya diberikan buku karya
Pak JB Kristianto. Beliau masih hidup sampai sekarang? Masih. Oh, ya. Masih. Ya, ampun. Kau aja WA sama saya. Ya, beliau waktu itu memang mencari saya waktu Lost in Papua ya, Pak ya. Beliau cari Iya, iya. mana orangnya nih yang bikin. Karena ternyata tuh sampai ke Jakarta berita itu. Dan syukurnya ternyata Melody Tolosa tercatat dalam buku ya Pak ya. Ya. Buku direktori perfilman, coba Pak ya. Ini. Ada Melody Tolosa ya? Ada. Iya. Ternyata tercatat. Dan saya bersyukur sekali karena itu film kan sebenarnya tidak tercatat, tidak ada TPPF, tidak disensor, hanya diproduksi independen di daerah, tapi tercatat. Saya pernah bertanya pada Pak Derti dulu waktu masih jadi ketua apa ya, Usman Senayan itu. Iya, Cinematek. Cinematek. Dari mana kira-kira tahu tentang Melody Tolosa? Dia bilang kita selalu clipping. Ternyata ada clipping berita ternyata dari koran, dulu kan masih koran. Ternyata koran-koran itu ada ditunjukkan sama saya. Ternyata ada clipping berita Melody Tolosa. Ternyata mereka memantau semua. Jadi saya pikir mungkin masih banyak lagi film-film di daerah lain yang mungkin kecil-kecil seperti saya tadi yang diputar hanya di bioskop dadakan tapi tidak terdaftar gitu. Mungkin ini yang harus kita juga jadikan catatan untuk bagaimana cara mendaftar mereka ini supaya bisa masuk dalam direktori ini. Kalau saya kemarin ya untung saja karena dia terekspos secara media. Sampai media Indonesia itu kan pernah membuat berita Melody Tolosa sukses terjual habis di kota Ambon. VCD-nya laris kayak kacang goreng. Tapi kita sendiri tidak pernah dapat itu sama sekali. Ternyata pembajak. Itu gila itu waktu itu pembajak mereka dapatnya. Karena yang penjualnya yang ngomong sendiri, bos saya sudah kaya di Jakarta gara-gara kalian katanya. Sampai mereka tuh ingin beli hak ciptanya Melody Tolosa 2 itu. Cuma kita nggak mau lepas. Karena pembajak yang beli. Sama aja kita mengajari kan pembajak. Gitu. Jadi mengenai direktur film seperti itu kira-kira bahwa film saya yang independen pun tercatat. Ada Pak Yan? Melody Tolosa tercatat. Ya, tapi mungkin yang berikutnya saya kan sempat bikin lagi Melody Tolosa 2 dan satu lagi ada film horor di Papua. Tahunnya. Melody Tolosa yang itu 2010, Melody Tolosa 2010. Kalau Melody Tolosa 2 2012, Spock 2013 itu hantu Papua. Tahun yang lalu ketika saya membuat film, saya sering dihubungi oleh kontributor mereka. Jadi mereka itu sebenarnya punya seperti semacam wartawan yang gitu. Mereka akan meminta foto-foto kita, data-data kru secara ini. Jadi menurut saya mungkin juga harusnya dibikin seperti itu ya ke depannya. Kalau kita menunggu, kan orang kita kadang-kadang tidak aktif, mereka pasif. Jadi harus ada kontributor yang dibuat untuk menelpon satu-satu. Gitu. Ini filmindonesia.org ya? Ya, waktu itu saya ditelepon beberapa kali. Setiap kalau bikin film mereka akan telepon. Bahkan ada juga mereka menaikkan kayak berita begitu di situ di dalam situsnya. Dan pastinya mereka akan minta foto untuk profil kita yang terbaru segala macam. Terus semua daftar kru secara rinci. Begitu kan, Pak ya? Betul. Benar ya? Iya, karena saya yang ngisi. Ya. Dulu ada kontributornya yang cewek. Betul. Itu anaknya, namanya Lintang. Anaknya Pak JB Kristianto. Ya, betul. Itu saya rasa masih bisa dijadikan rujukan juga. Ya, jadi sudah cukup familiar di industri ini dari sejak tahun 2000-an bersama Mas Aris juga nih di PH yang dulu. Nah, saya memang baru menjadi produser pada saat sebelum pandemi kemarin. Ada film saya keluar, judulnya Buku Harianku. Itu film anak-anak. Tepat sekali begitu keluar, pandemi masuk dan bioskop tutup. Sedih sekali pada saat itu karena kita semua bingung gimana caranya film ini bisa ditayangkan, gimana caranya duit bisa balik. Karena semua bingung. Sempat beberapa bulan vakum karena memang ketidakmenentuan masa saat itu ya. Kondisi pada saat itu, pada akhirnya sekitar akhir tahun untunglah ada Netflix dan Disney menawar film saya masukkan di situ, mereka tawar dengan tawaran yang baik. Terpaksa harus memilih, akhirnya kita pilih Disney. Kebetulan pada saat itu Disney Hotstar baru buka di Indonesia, mereka butuh konten anak-anak. Film saya film anak-anak dan di dalamnya banyak sekali lagu anak-anak. Jadi masih tayang di Disney sampai sekarang. Selanjutnya
sebenarnya saya agak random. Saya dari dulu memang belajar di PH yang dulu saya diajarin banyak banget. Saya sama salah satu pelopor perfilman Indonesia. Saya belajar dari skenario, dari persiapan produksi, dari produksi sampai post promosi dan sebagainya. Memang kita pelajari semuanya. Dan memang beberapa kali saya diminta sama beberapa PH untuk melakukan distribusi dan promosi untuk film-film mereka. Jadi saya belum bikin film sendiri lagi. Mungkin tahun ini saya akan produksi ada 2 film. Semoga Juli sudah bisa syuting. Nah, untuk masalah promosi dan distribusi ini yang saya tekankan karena ini relate sama Direktur Film Indonesia adalah kalau kita melakukan promosi suatu film, biasanya memang kita sudah mapping duluan. Film ini genrenya apa? Kemana saja yang bisa kita pasarkan film ini? Misalnya film yang kemarin kebetulan baru beredar nih filmnya, judulnya Ku Kejar Mimpi, tanggal 21 Maret kemarin beredar. Itu kita udah genjot promosinya dari beberapa bulan sebelumnya. Dari Januari kita udah mulai untuk school to school karena ini targetnya adalah anak-anak SMA. Masih rating, jadi bagus banget letterbox itu untuk di kalangan anak muda sih lebih. Kadang kita ngejar kredibelnya kan, tapi kan orang-orang mungkin kadang ada yang masih kurang percaya diri nih kalau di IMDb atau Rotten Tomatoes gitu. Tapi kalau Letterboxd kita lihat, wah mereka percaya diri banget gitu loh. Dari situ bahkan kalau belum puas mereka bisa bikin medium segala macam. Jadi nanti referensinya kalau bisa jangan hanya 2 itu saja sih, saran gitu ya. Lebih user friendly gitu ya Letterboxd. Karena kalau Letterboxd bener tadi profil DOP-nya ada yang ganteng-ganteng fotonya. Bahkan sampai catering mungkin nanti kita ya driver gitu loh. Jadi driver atau catering juga bisa dapat pekerjaan dari situ juga gitu loh. Oh, dari Jogja itu drivernya ini, dari Jambi drivernya apa gitu. Karena waktu saya di Kenduri Festival Film Melayu KMSF, waktu di Jambi itu sama Liga Seniman Sineas di Sumatera, drivernya itu yang di booking untuk festival itu ya driver yang biasa ngedriverin Pak Garin Group. Langganan. Iya. Jadi saya sampai wow, Sumatera tuh sampai segininya gitu ya, drivernya pun bisa dapat pekerjaan dari situ meskipun itu hanya festival bukan job ketika bikin film gitu loh. Maunya seperti itu nanti bahkan si direktur film ini gitu loh, bahkan sampai ke yang enggak sineas pun bisa gitu ya, karena kan sebaik-baiknya film adalah film yang membuka pekerjaan bagi semua orang kan. Juga yang mereka-mereka yang sudah senior seperti Pak Ian atau Pak Ipit gitu kan, atau Mas Adi, Pak Adi, bisa patokannya dari kalau di luar itu kan ada namanya sight and sound ya. Itu memang benar-benar patokan mereka kritikus yang sudah kredibel gitu loh. Jadi kita bisa belajar gimana sih cara kritik yang bagus gitu, atau teman-teman kayak kita gitu loh. Jangan lagi kita patokan yang kalau ngatain film jelek itu benar-benar kadang sampai personal gitu kan. Mending sutradaranya dari MC aja deh, itu kan kadang gitu loh bang, kejam gitu loh. Iya, jadi kayak baru kita tahu kan mereka juga waktu bikin itu berani bermimpi jadi sutradara itu di negara yang kayak gini aja udah hebat gitu loh. Jadi bener tadi kayak tadi bilang kita juga tetap juga perlu patokan gitu loh. Kalau DKJ itu kan sering ya bikin seri, itu bagus itu. Dia melibatkan anak muda tapi juga melibatkan orang-orang yang sudah seperti saya Gunarja, Pak Senos, Pak Riki Manjaya, Mas Hikmat gitu kan. Saya nonton film Joko Anwar itu kalah tertarik banget, pengen banget nih semua orang untuk menonton film ini. Caranya gimana saya bisa meyakinkan orang untuk menonton film ini? Ya dengan menulis review yang bagus ya, tentunya saya menguji film karena saya suka. Dan saya nulis di platform apa? Waktu itu belum ada Facebook masalah, masih Friendster saya nulis. Masih di Friendster saya nulis, terus ada Facebook 2008 saya copy paste ke Facebook. Saya udah kerja di stasiun TV waktu itu, Trans TV. Saya sebarkan juga ke teman-teman saya. Ini harus nonton film ini, tapi susah kan dulu filmnya, tapi masih ada DVD-nya, saya bikin DVD originalnya dulu. Pokoknya segala cara saya lakukan untuk memberitahu, lu harus nonton film Indonesia ini bagus, karena tahun segitu kan film Indonesia stigmanya masih, wah film horornya yang jelek lah atau apa gitu. Susah banget untuk meyakinkan orang. Dan dari situ saya termotivasi untuk menulis review. Entah mau disebut kritikus atau reviewer atau apa.
saya hanya ingin membagikan pengalaman menonton saya film yang bagus ke teman-teman. Makanya saya punya impian dulu, kalau misalnya itu saya juga bisa jadi penulis film tuh misalnya kayak gitu. Tapi saya mulai dari review dulu. Oke, saya review saya banyak nonton film Indonesia tuh. Film-film ya asal itu kan ada film horor-horor yang masih begitu juga, terus ada Joko Anwar ngeluarin lagi film yang lain, saya suka juga, saya review lagi, saya yakinkan orang untuk nonton. Nah, di situ saya nulis di Facebook, tiba-tiba ada salah satu penulis skenario nawarin saya nulis. Kalau kamu udah bisa review film nih, lu pasti bisa nulis skrip. Wah, saya tantangan bagi saya. Akhirnya saya ikut bantu nulis skrip tanggal masa gitu waktu itu 2013. Sebagai media yang buat komunitas, karena jujur saya juga kebetulan saya lulusan jurnalis dan saya sendiri memang biasanya itu lebih menulis berita daripada ya sekedar mungkin posting poster terus review film, karena saya memang dari kecil lebih suka nulis berita gitu dan baca-baca berita. Saya di sini tadi setelah mengikuti sesi forum ini dari tadi ya, dan saya sangat setuju sih dengan adanya direktori ini, dan jujur saya tuh sebagai seorang jurnalis agak kesulitan juga untuk mendapatkan misalnya foto-foto behind the scene, terus juga informasi terkait cast-nya, sutradara, terus produser, dan juga poster film itu sendiri. Karena jujur kemarin saya sempat ngebuat list untuk film-film yang tayang bulan Maret, namun ada beberapa film yang saya nggak temukan posternya. Nah itu sebenarnya salah satu kendala. Jadi akhirnya film tersebut itu ke-skip gitu di sosial media saya kebetulan, dan itu sebenarnya juga sangat menurut saya fatal juga gitu kan. Jadinya kesannya wah ada masalah apa nih sama film ini, padahal saya sendiri memang udah berusaha mencari, tapi minimnya dari apa ya sumbernya itu gitu loh. Dan menurut saya itu juga sangat penting. Terus juga mungkin saya ingin membahas mengenai review ya, karena kebetulan saya juga suka review sebenarnya, tapi saya lebih suka review film Indonesia sejak kecil. Dan saya tuh awalnya hanya review di Instagram gitu ya, cuman akhirnya saya menemukan sebuah situs atau rasanya letterbox itu platform ya. Nah saya akhirnya menemukan letterbox ini yang seperti Rotten Tomatoes, terus IMDb, Cinepoint dan segala macamnya. Dan menurut saya letterbox ini adalah wadah dari para cinephile juga penikmat film untuk mereview film dan memberikan respon, terus juga bisa berinteraksi. Akhirnya kita saling bertukar pikiran, berpendapat, dan menurut saya ini sangat penting juga gitu loh untuk keberlangsungan perfilman kita, terutama Indonesia gitu. Dan saya sangat senang juga gitu dengan adanya letterbox ini, dan harapan saya untuk produser, sutradara, dan juga mungkin untuk para semua kru film itu bisa menerima setiap kritik dan juga saran dari kita semua, baik sinefil, penikmat film di platform seperti Letterboxd dan lain sebagainya. Dan